Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji dan permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat pertolongan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami dapat melakukan tanggung jawab tugas dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam hidup ini seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, namun hanya mereka yang selalu dapat bertahan serta mampu bangkit saat mengalami kegagalan yang akan mencapai keberhasilan. Begitu pula dalam hidup ini, tentunya kita tidak pernah lepas dari tantangan dan juga persoalan, sehingga terkadang membuat kita menjadi tawar hati. Namun hal ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita menyerah, saudara. Kita harus tetap bertahan untuk mencapai tujuan hidup kita. Di saat kita mulai menyerah, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang membuat kita dapat berdiri teguh dan tetap bertahan. Seberat apapun tantangan yang kita alami bersama dengan Tuhan, pasti dapat kita tanggung. Jadi saudara, jangan pernah kita menjadi pesimis. Tetap bertahan artinya kita tetap dapat bangkit dalam situasi yang sulit, serta tetap maju melakukan bagian kita. Percayalah, kita tidak mungkin akan terpuruk, sebab sekalipun jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Puji Tuhan. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita, saudara. Saudaraku, terkadang kita harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, mulai dari peristiwa-peristiwa yang buruk atau masalah yang seakan tiada jawabannya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah, saudara. Tetapi dalam keadaan demikian, saudara, apakah kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan? Saudaraku, untuk tetap bertahan dan mengalami kemenangan demi kemenangan, ada beberapa hal yang diperlukan untuk membantu kita tetap bertahan. Antara lain adalah yang pertama, percayai akan janji Tuhan. Saudaraku, di akhir hidup Yosua, dia berkata bahwa di sepanjang perjalanan kehidupannya tidak ada satupun janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi. Karena janji Tuhan kita dibuat berharga dan mulia di matanya, saudara. Tuhan mengambil janjinya setara dengan darah anak domba. Karena janjinya kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi apapun kebutuhan kita saat ini, jawabannya adalah ada di dalam pribadi Tuhan. Semuanya tertulis dalam firman-Nya. Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku, karena iman kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan.
Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk itulah hati kita senantiasa harus terbuka atas firman Tuhan. Dan janji-janji itulah yang mampu membuat kita bertahan menghadapi keadaan dunia. Yang kedua adalah saling membangun di antara sesama orang percaya. Di dalam ayat ini Daud mengumandangkan bahwa tempat kudus adalah tempat berkumpulnya orang-orang kudus. Jadi kita sebagai satu tubuh itu saling membutuhkan satu sama lain. Hidup saling berbagi dan menopang adalah tugas tubuh gereja. Sebab menjadi terasing dan seorang diri tidak akan berhasil membuat seseorang menjadi lebih kuat dan mampu menanggung bebannya sendiri. Yang ketiga adalah sabar dan tekun. Saudaraku, jikalau kita ingin berhasil dan sukses, mari kita hidup dengan kesabaran dan ketekunan. Mari kita lakukan yang terbaik dengan tekun dan sabar, menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Di dalam cerita Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan secara tiba-tiba mereka mengalami kesusahan, kehabisan bahan makanan, air, dan jalanan penuh dengan ular dan berbagai rintangan lainnya. Namun Tuhan tetap melindungi mereka agar tidak terkena gigitan ular. Namun mereka mulai menggerutu kepada Tuhan. Saat itulah perlindungan Tuhan seakan hilang. Tuhan akan melepaskan kita, saudara, dari pandangannya ketika kita mulai menggerutu, bersungut-sungut, dan mulai menyalahkan orang lain. Dan hal itu menghambat janji Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Ada kisah tentang di mana murid-murid Tuhan Yesus terjebak dalam perahu yang terombang-ambing. Lalu seketika Yesus masuk ke dalam perahu, seketika itu juga badai berhenti. Saudaraku, ingatlah bahwa ada badai yang membutuhkan waktu terpanjang untuk pada akhirnya bisa reda. Ada pula badai yang waktunya terjadi dalam waktu yang singkat. Saat proses badai sedang berlangsung, mari kita tetap tekun dan jangan menyerah. Yang keempat adalah belajar untuk rendah hati. Tuhan menolak orang yang angkuh, saudara, namun memandang orang yang rendah hati. Keangkuhan dan kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan melakukan hal yang menyakitkan agar keangkuhan dan kesombongan kita dipatahkan dan kita dibentuk untuk menjadi rendah hati. Karena kerendahan hati akan membawa kita pada pertumbuhan iman yang semakin kuat. Dan yang kelima adalah hidup dalam Yesus. Saudaraku, Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran dan itu adalah bukti kasih-Nya. Dalam kehidupan yang penuh dengan gejolak ini, manusia cenderung untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal, satu-satunya yang kita perlu andalkan adalah pribadi Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong dan mengangkat kita. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk itu mari kita saat ini tetapkan hati kita untuk tinggal dalam Tuhan dan hidup dalam seluruh kebenarannya, maka kita pasti mampu bertahan dan menjadi pemenang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang meneguhkan kepada kami bahwa Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk bertahan di tengah kami menjalani kehidupan ini, di tengah badai kehidupan ini ya Tuhan. Kami tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu, senantiasa hidup di dalam Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang tekun dan bersabar, menjadi pribadi yang memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa bertahan dan menjadi para pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami saat ini. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami,
negara kami Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetaplah bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.